Kalau sesuatu itu telah terang dan jelas Bapak Ibu, diterangkan juga, maka kabur makna yang sebenarnya. Kita sudah duduk di Kuala Tungkal nih, desa apa namanya tadi? Benai. Desa apa Pak? Tebing Tinggi. Kalau kita sudah berada di desa Tebing Tinggi ini, lalu Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, mana Bapak Ibu yang dikatakan desa Tebing Tinggi itu yang mana? Itulah yang membuat paning aku tuh. Cobalah, setiap nama ada orangnya. Kalaulah desa ini sebut namanya Tebing Tinggi, mana yang Tebing Tinggi itu? Coba sebutkan sama Ustaz. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Atau tunjuk rumah orang nanti, ini Ustaz, tunjuk bumi. Gini-gini aja lagi itu. Itulah tuh paning aku tuh. Itulah maksudnya man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, sulit bagi dirinya untuk menjelaskan Allah itu kepada umat ini. Payah menjelaskannya. Jadi orang makrifat Bapak Ibu, sulit bagi dirinya menjelaskan tentang Tuhan. Apalagi orang tidak makrifat, hanya sekedar mengenal Allah, mengenal nama. Padahal Allah itu bukan nama. Siapa yang mengatakan Allah itu nama, alif lam lam ini Bapak Ibu nih? Ini yang kita hadirkan dalam hati kita. Ini yang kita hidupkan dalam pikiran kita. Lalu ini yang kita katakan Tuhan. Maka kita sebenarnya telah menjadikan tulisan Allah sebagai berhala di dalam pikiran dan hati kita. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, sebagian daripada manusia, dia mengaku menyembah dan mengingat aku, tapi sayang kata Allah, yang diingatnya bukan diriku, yang diingatnya itu huruf alif lam lam ha. Ini mumpung tak ada lampunya. Kalau ada lampunya, udahlah. Bahaya tuh Bapak Ibu. Hah? Ini nggak ada lampunya nih. Kalau dikasih lampu, ada. Bisa disko nanti di situ. Gini-gini dengan Tuhan tuh. Maka jangan bertuhan kepada huruf Allah. Jangan kita bertuhan kepada lafaz Allah. Siapa yang menyembah lafaz Allah, maka itu adalah suatu kekafiran. Supaya kita tidak jatuh kepada kekafiran, maka wajiblah kita ini tiadakan diri kita ini, tiadakan wujud kita, tiadakan sifat kita. Kalaulah wujud dan diri kita telah tiada, maka nyatalah Allah itu. Rupanya Allah itu bukan kata-kata, Allah bukan suara, Allah bukan huruf, Allah itu betul-betul wujud dan nyata. Sempurna wujud nyatanya yang disebut namanya insan. Tapi jangan mengaku Tuhan. Belajar ini bukan mengaku. Belajar ini bukan ingin jadi-jadi. Tapi belajar ini untuk memahami diri kita, la haula wala quwata illa billah itu. Barulah kita bisa ingat Allah. Makanya Allah katakan, sesungguhnya orang beriman itulah orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu bukan tahu arti. Khusyuk itu bukan tahu terjemah. Khusyuk itu ukurannya adalah ingat. Ingat Allah. Apanya Allah yang diingat? Bagaimana cara mengingatnya? Yang diingat itu adalah dirinya. Yang diingat itu dirinya. Bagaimana cara mengingat dirinya? Tiadakan diri. Bagaimana tiadakan diri? Keluar kita dari kesadaran kita. Jangan kita mengaku kita itu ada. Keluar kita dari diri kita. Yang ada hanya diri Allah itu. Barulah nyata Allah itu. Senyata-nyatanya pada alam dan sempurna pada diri. Makanya Allah bilang, inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu itu, aku ini, ahata bin nas. Aku sudah meliputi akan dirimu, kata Allah. Allah sudah meliputi diri kita. Kalau Allah sudah meliputi diri kita, karena Dia cuma yang ada, maka hilang diri kita di situ, Bapak Ibu. Contoh, ini besi.
Ya, kalau Bapak Ibu pernah melihat orang pandai besi buat parang, ketika besi itu udah dibakar besi itu sepanas-panasnya, maka nampaklah wujud api meliputi wujud besi. Ketika wujud api sudah meliputi wujud besi, maka wujud besi pun hilang, wujud api lah yang nampak. Kenapa wujud api yang nampak? Karena wujud api yang meliputi wujud besi itu. Hilang besinya, nyata apinya. Cara memandangnya bagaimana? Nah, lihat, latih pandangan zohir, lalu tanggapi dengan pandangan basyirah. Pandangan zohir nampak hambanya, pandangan hati tampak Allahnya. Pandangan zohir nampak sesuatunya, pandangan hati tampak Allahnya. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Usah ulang lagi. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Maksudnya, kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak adalah diri. Yang nampak ayah, ibu, suami, anak, cucu, menantu. Yang nampak adalah sesuatu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya, apa yang dilihat oleh mata, itulah sebenarnya nyatanya akan rupa wujud Allah itu. Allah kan laisa, Ustaz. Allah kan lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak boleh disamakan, tidak boleh diserupakan. Ingat Bapak Ibu, kalau Allah itu cuma satu-satunya, itu artinya jangan Bapak Ibu sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu menyerupakan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu nggak pernah ada? Kalau Allah yang ada, lalu siapa sesuatu itu? Kalau Allah yang ada, yang wujud, maka sesuatu itu, itulah yang dikatakan bentuk lain daripada rupa nyatanya wujud diri Allah itu. Yang kedua, kalau ada orang mengatakan Allah tak boleh disamakan dengan makhluk, makhluk tak pernah jadi Allah, Allah nggak pernah jadi makhluk. Ketika dia mengutarakan itu, sebenarnya, nih, itikad ke dalam, sebenarnya mereka telah memandang ada wujud yang lain selain Allah. Saya ulang lagi, angkat tinggi channel sedikit Bapak Ibu. Ya, aku pun dah capek aku. Kalau ada orang mengatakan Allah tak boleh diserupakan dengan sesuatu, berarti di dalam pandangan hati dan pikirannya dia telah memandang telah ada wujud yang lain selain Allah. Makanya dibuatnya ada Allah dan ada sesuatu. Padahal Allah dan sesuatu itu wujudnya hanya satu saja. Allah saja yang ada. Kalau Allah yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau tidak ada sesuatu, lalu siapa sesuatu? Siapa alam? Siapa diri kita? Inilah yang disebut namanya makhluk Allah, ciptaan Allah, cermin Allah, nyatanya Allah, tiada lain Allah itu. Jadi turunkan dia ke dalam bahasa syariat. Kita ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ketika kita beli kain, lalu kain kita upahkan ke tukang jahit, oleh tukang jahit dibuatnya sarung. Ketika itu tak terlihat lagi sama kita kain itu. Kenapa? Karena dia sudah berbentuk sarung. Siapa yang tidak mampu memandang kain, ya sudah wujud dan nyata pada sarung, apa namanya itu ibu-ibu? Siapa yang tidak mampu melihat kain pada sarung, apa orang itu namanya? Artinya butuh sange itu. Baik, itu butuh sange. Kopiah sudah ditonggokkan di kepala. Dicari juga kopiah itu lagi. Manalah kopiah ini? Itu butuh sange itu. Dicarinya juga aku lagi, kata Allah. Aku dah nyata. Nyatanya aku dah nyata pada dirinya. Siapa yang tidak mampu mengenal dan mencari serta menemui aku, yang sudah wujud dan nyata menjadi rahasia dirinya, itulah yang buta, itu yang sebenar-benarnya. Makanya Allah ajak kita berpikir. Awala bitafakkaru fi anfusihim wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu kenali dirimu? Siapa dirimu yang sebenarnya, kata Tuhan?
Apakah ada aku dan ada kamu? Yang ada tuh hanya aku. Kalau ada dua wujud, berarti ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, maka syiriklah hukumnya di situ. Allah wujud, kita merasa pula wujud. Kalau Allah wujud dan kita wujud, siapa yang sebenar wujud? Apakah Allah atau kita? Yang wujud sebenar wujudnya Allah, Bapak Ibu, kita tidak pernah ada. Disitulah rahasianya. Ingat Allah itu. Jadi jangan dibayang-bayangkan Allah, Bapak Ibu. Bagaimana cara pelaksanaannya? Lihat cara pelaksanaannya. Kalau kita sudah paham bahwa yang Allah itu, inilah nyata dirinya. Dialah yang berdiri tegak betul. Ini berdiri namanya. Yang tegak betul itu hakikatnya hanya Dia yang berdiri dengan sendirinya. Pada saat kita dah paham yang berdiri tegak betul hanya Dia, hadap wajah ke tempat sujud. Tidak ada hadap wajah ke situ, silentkan HP. Jangan, tempat sujud. Hadap dada ke kiblat, jangan ke Israel. Mulut membaca surat, telinga mendengarkan bacaan surat, akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa pula yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan hati sudah hadir menyaksikan Allah wujud nyata sempurna pada diri, dan perasaan sudah menikmatinya. Disitulah sholat itu tidak lagi namanya mengingat-ingat. Kalau diingat makin jauh Tuhan itu. Kalau dicari-cari makin jauh Allah tuh. Kalau tidak diingat, tidak dicari, bagaimana caranya? Sadari sesadar-sadarnya bahwa yang wujud itu Dia, yang melihat itu Dia, yang bergerak itu Dia, yang itu hanya Dia. Dialah segala-galanya. Itu nikmat. Allahu Akbar. Kalau kita turunkan ke dalam ilmu thariqat, itu yang disebut namanya maqam mi'raj. Nih, kalau di thariqat duduknya Bapak Ibu. Nih, maqam sholat tuh yang pertama namanya maqam kalamullah. Kalamullah. Yang kedua namanya maqam mi'raj. Yang ketiga namanya maqam tawajuh. Yang keempat namanya maqam tahmid. Yang kelima namanya maqam munajat. Ini mesti paham kita, mesti putus kajinya kalau di thariqat nih. Kalau di thariqat asli pakai maqam-maqam. Kalamullah. Kalamullah itu di mana duduk maqamnya? Mulai daripada niat, ya, takbiratul ihram sampai salam, itu disebut namanya maqam kalamullah. Yang berkata itu Dia. Allahu Akbar. Siapa yang mengatakan Allahu Akbar itu si kalam. Siapa si kalam? Si kalam itu Allah. Allah lah yang mengatakan akbar, Dialah yang besar itu. Tuh kalamullah tuh. Yang kedua, mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Apa maksudnya mi'raj itu naik? Sebelum kita takbir, terpandang diri. Sebelum takbir, terpandang imam. Sebelum takbir, terpandang kawan kiri kanan. Sebelum takbir, terpandang sejadah. Sebelum takbir. Tapi ketika kita sudah takbir, hilang diri, hilang imam, hilang kawan, hilang sejadah, maka yang nyata hanyalah Allah. Makanya mi'raj itu artinya lenyapkan, ya, sekalian alam dalam pandang hatimu, maka nyatakanlah Allah yang wujud semata-mata. Itulah artinya naiknya pandangan hati dari memandang alam kepada Allah. Itu mi'raj itu. Disinilah Ustaz katakan selalu dalam proses thariqat, sebelum Bapak Ibu takbir, saksikan Tuhan dahulu. Sebelum Bapak Ibu angkat tangan, lihat Allah lebih dahulu. Ini Allahnya tadi mana-mana udah diangkatnya tangannya. Contoh, Ustaz mau ke sini kemarin Bapak Ibu,
mau ke sini, masih di jalan baru. Lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Masuklah Ustaz, sehat Ustaz. Ustaz masih di jalan. Yang kedua, Ustaz benar-benar sudah sampai di sini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz, silakan masuk Ustaz. Pertanyaannya, dari dua pernyataan Ustaz ini, mana yang paling pas, yang paling benar? Bapak Ibu menyilakan Ustaz masuk, apa kabar? Sebelum Ustaz sampai atau setelah Ustaz sampai? Terlihat sama Bapak Ibu? Setelah sampai, sudah terlihat Ustaz sama Bapak Ibu baru bilang, Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Masuklah Ustaz, sehat Ustaz. Kalau Ustaz belum sampai di sini, masuklah Ustaz, apa kabar Ustaz? Itu sewai itu. Lihat tahu sewai? Takbir itu saksikan Allah yang sudah wujud sempurna pada diri, baru angkat tangan. Allahu Akbar. Ini Tuhannya di langit, langit ketujuh lagi. Udah Allah, udah kemana-mana Tuhannya. Allah. Wah, alun jo putui le. Ulang aja sekali le. Allahu Akbar. Ala kamu baca, ala pelo balik. Ini terjadi Bapak Ibu. Ketika Ustaz ngasih tausiah Ramadan di salah satu masjid Pekanbaru. Jadi ketika takbir terakhir sholat witir, itu dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ketika imam dibaca surat Ikhlas 3 kali, pas baca Allahu Samad, menangis dia. Terseduh-seduh nangis, ulang lagi. Pas Allahu Samad, menangis lagi. Sampai 3 kali. Rupanya di sebelah Ustaz nih, ada orang tua. Apa kata orang tua? Mangalah pajaku sholat kok. Lihat tuh artinya mangalah pajaku sholat. Kenapa orang ini sholatnya seperti ini? Merusak sholat semuanya. Jadi cukup aja sekali memahaminya. Begitu juga tangan ini. Udah 3 kali angkat-angkatnya. Enggak juga. Akhirnya marah teman sebelah. Ngapalah orang ini jadi imam nih gitu ya. Nah, jadi mau angkat tangan tuh sekali aja putus. Itu mi'raj itu. Nih mi'raj namanya. Naiknya pandangan hati. Mi'raj itu naiknya pandangan hati, pandangan rohani dari memandang diri kepada Allah. Setelah maqam mi'raj baru disebut namanya maqam tawajuh. Tawajuh di mana duduknya tuh? Inni wajjahtu wajhiyah. Nah, ketika baca doa iftitah, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Bagaimana Bapak Ibu menghadapkan wajah kepada wajahnya Allah? Untuk menghadapkan wajah ini kepada wajahnya Allah, pandang tiliklah kepada wajah sendiri. Wajah sendiri inilah wujud nyatanya wajahnya Allah itu. Bukankah wajah sendiri bukan wajahnya kita? Akan tetapi wajah sendiri inilah wujud nyatanya wajahnya Allah. Melihat wajah Allah, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah wajahnya Allah. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Nggak salah-salah. Melihat wajah Allah, lihat kepada Muhammad. Muhammad itu ini yang disebut insan. Insan itulah diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu inilah yang disebut namanya wajah Allah. Mana wajah Allah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini yang wajah Allah. Yang sebatang ini yang wajah Allah. Kalau ini yang wajah Allah, pada wajah Allah itu masih ada wajah Allah. Ini yang wajah Allah itu. Makanya Allah bilang, Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depan, ke belakang, kiri, kanan, atas, bawah, barat, dan timur, maka yang terpandang wajahku. Ini yang wajah Allah tuh. Pandang tuh, wajah Allah juga nih. Wajah Allah juga nih. Wajah Allah juga yang nih. Wajah Allah juga yang nih. Walaupun ini wajah Allah, ayah, ibu, anak, suami, istri wajah Allah, tapi kesempurnaan memandang wajah Allah, pandang kepada wajah sendiri. Jangan kepada suami, jangan kepada istri. Walaupun istri dan suami wajah Allah, tapi dalam sholat mandang kepada sini. Itu maqam tawajuh. Jadi Allah yang memandang, Allah yang menyaksikan akan wujud dirinya sendiri, pada dirinya sendiri yang disebut namanya insan. Itu sempurnanya. Baru disebut namanya maqam tahmid. Nah, tahmid itu maqam memuji. Di mana letak duduknya? Ketika Bapak Ibu baca Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim, majanani abdi. Terus ke bawah. Sampai kepada maqam munajat. Nah, itu tuh. Intai mengintai, intip mengintip, musyahada namanya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah.
Diri yang zahir menyaksikan diri yang batin menyaksikan diri yang zahir. Muhammad menyaksikan Allahnya, Allah menyaksikan Muhammadnya pada diri sendiri. Itulah syahadat itu duduknya. Jadi sebelum sholat didirikan, benahi syahadatnya. Syahadat apa artinya Bapak Ibu? Syahadat artinya syahadat apa? Syahadat itu artinya penyaksian. Kalau menyaksi melihat atau tidak? Kalau menyaksikan melihat atau tidak tuh? Melihat. Kalau orang bersaksi namun dia tidak menyaksikan yang disaksikannya, itu syahadat palsu namanya. Syahadat palsu. Orang tabrakan di jalan raya tuh, lalu datang polisi pada kita minta jadi saksi. Padahal Bapak Ibu tidak lihat. Maukah Bapak Ibu jadi saksi? Mau atau tidak? Tidak. Kalau mau juga maka saksi palsu itu. Kalau orang bersaksi katanya, aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Tapi Allah yang disaksikan yang dia tidak lihat, itu bohong itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi dia tidak melihat Muhammad itu juga bohong. Kalau dikatakan di situ Muhammad bin Abdullah, Bapak Ibu dengan Rasulullah jauh masanya. Muhammad yang mana yang mesti dilihat? Inilah dudukan syahadat itu yang sebenar-benarnya. Setelah syahadat, baru sholat. Sholat itu nomor 2. Bukan nomor 1 sholat tuh. Kalau orang azan jangan sholat, haram hukumnya. Sholat itu nomor 2. Nomor 1 itu syahadat. Jangan pula salah-salah nanti Bapak Ibu. Orang sholat disuruh-suruh. Udah jelas orang tuh sholat disuruh-suruh juga lagi. Sama juga bahasa kiasnya orang merokok. Orang merokok itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang merokok kalau matinya dibakar tuh. Orang merokok kalau mati tentu dibakar. Rokoknya kalau mati dibakar. Bukan orangnya yang dibakar. Makanya dikatakan oleh ulama, orang merokok itu qoribun minan nar, dekat dengan api. Jadi kalau orang tak paham, orang merokok dekat dengan neraka, salah memahaminya. Orang merokok dengan api itu maksudnya, kalau nggak dekat dengan api nggak hidup rokoknya. Ustaz tidak menyuruh Bapak Ibu merokok, tidak pula melarang rokok aja lah sampai muntah darah. Ustaz kena tak merokok Bapak Ibu. Banyak orang merokok tidak ada apa-apa, karena sesuatu selain Allah tidak akan pernah memberi bekas dia. Itulah. Kalau ada sesuatu memberi bekas, maka itu telah ada 2 wujud di situ. Maka ingatlah itu. Man khofa minallahi khofa kulla syai'in. Barang siapa yang telah takut kepada Allah, diserahkannya dirinya kepada Allah, Allah yang wujud, maka seluruh alam ini tunduk dan patuh kepada dirinya. Ini orang yang duduk pada makam Tuhan itu. Ini duduk pada makam Tuhan katanya. Mau sholat tahajud, lari kucing di atap loteng kita mengejar tikus, enggak jadi sholat tahajud. Pipis-pipis pun enggak mau jadinya. Itu mesti dipahami orang yang bersama Allah tuh. Ini Bapak Ibu duduknya. Jadi kalau kita sudah sempurna makrifat kita kepada Allah, insya Allah sholat kita nyaman, nikmat sholatnya. Maka kenali Allah lebih dahulu. Jangan Bapak Ibu takut mengenal Tuhan. Ilmu mengenal Tuhan tuh ilmu yang tinggi, itu para wali. Bapak Ibu sudah lama jadi wali murid. Kalau kita tidak mengenal Allah, gak sah sholat kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, batal sholat kita. Maka wajib kita mengenal Allah. Sebelum Allah memerintahkan sholat, Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Setelah kamu kenal aku, kata Allah, baru fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Itu sambungan ayatnya. Kalau kamu sudah kenal aku, maka beribadahlah kamu untuk aku. Hakikat ibadah itu liya'rifani, mengenal aku. Nih, penutup Bapak Ibu, penutup. Hakikat ibadah liya'rifani, untuk mengenal aku, mengenal. Makrifat. Hakikat makrifat itu adalah liqa, berjumpa. Hakikat liqa itu musyahadah, menyaksikan. Hakikat musyahadah itu muwajjahah, bertatap wajah. Hakikat muwajjah itu adalah fana. Hakikat fana itu adalah baqo. Maka disitulah sholat itu nyaman dan nikmat. Tidak ada lagi membayang-bayangkan, tidak ada menyembah-nyembah.
Karena yang menyembah dengan yang disembah satu juga orangnya di situ. Hanya dia semata-mata. Dialah yang menjalankan akan takdir diri sendiri. Allahu Akbar. Jangan dibayangkan juga lagi. Makin dibayangkan makin jauh. Makanya Nabi katakan, sayati zamanun ala ummati yusalluna wa la yusallun, akan datang suatu zaman kepada umatku nanti di mana umatku banyak mendirikan ibadah solat, tapi solat yang didirikannya itu belumlah disebut namanya orang yang mendirikan solat, tapi itu hanya sebatas mengerjakan perbuatan solat. Perbuatan solat itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk, tapi dia belum mengerjakan solat. Yang solat itu ingat akan Allah. Ingat yang berdiri itu siapa? Ingat yang ruku itu siapa? Ingat yang sujud itu siapa? Ingat yang duduk itu siapa? Ingat yang berkata itu siapa? Ingat yang melihat dan mendengar itu siapa? Itu aku, kata Allah. Di situ nikmatnya sholat itu. Jadi wajib belajar ilmu ma'rifat. Jangan Bapak Ibu takut belajar ilmu ma'rifat. Cari gurunya, cari pembimbingnya. Kalau guru dan pembimbingnya sudah melihat dan menyaksikan Allah, insya Allah jamaahnya pasti melihat dan menyaksikan Allah. Tapi kalau gurunya belum menyaksikan Tuhannya, gurunya belum berjumpa dengan Robnya, dipastikan jamaahnya juga haram noji bisa bertemu dan bersua dengan Allah. Tahu haram noji? Noji itu haram. Kalau gurunya tidak mengenal Allah, gurunya belum menyaksikan Allah, maka jamaahnya tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Bagaimana jamaahnya bisa mengenal Allah? Gurunya saja belum kenal Allah. Bagaimana jamaahnya bisa melihat Allah? Gurunya saja belum menyaksikan Allah. Tapi kalau gurunya sudah menyaksikan Allah, insya Allah jamaahnya akan mampu melihat dan menyaksikan Allah. Maka carilah guru yang mursyid. Guru yang mursyid itulah yang akan membimbing kita untuk bisa usul kepada Allah. Karena dia adalah warisatul anbiya. Dia adalah pewaris Nabi. Itu yang mesti dipahami. Ya. Nah, kalau kita dah paham Bapak Ibu, insya Allah nyaman Bapak Ibu. Mungkin ini saja Bapak Ibu, ya. Aku dah capek aku nih, Mudah-mudahan dengan capeknya Ustadz Bapak Ibu bisa paham. Insya Allah Ustadz semangat lagi Bapak Ibu. Halo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.